Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Alang Sajati. Setelah sekian lama saya tidak membuat video di channel ini, alhamdulillah sekarang saya memiliki sedikit waktu untuk sekedar membuat satu konten video di channel Sukma Alang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu, berbagi mengenai pengalaman yang pernah saya alami, yang pernah guru-guru saya alami, dan beberapa murid-murid saya alami. Pengalaman ini salah satu pengalaman yang paling berharga, terutama bagi para pengamal ilmu hikmah. Dengan pengalaman ini, saya harap bukan hanya saya pribadi, tapi orang-orang yang mendengar video ini, yang menonton video ini dapat mengamalkan, dapat mengambil sisi positif yang saya sampaikan di video ini, terutama mengenai pengalaman yang saya alami beberapa waktu lalu. Di sini saya akan menjelaskan, menceritakan, berbagi seputar mungkin pengalaman ini ya tidak terlalu penting lah, tapi bagi pengamal ilmu hikmah bisa dibilang ini salah satu pengalaman yang harus ibaratnya harus benar-benar dipahami, harus benar-benar diketahui, karena dengan pengalaman ini akan merubah total bagaimana mindset Anda saat mengamalkan ilmu hikmah. Baik, saya akan mulai. Apa yang akan saya sampaikan di video ini, saya harap dengarkan baik-baik. Suatu masa ada guru saya sendiri, bahkan beberapa murid saya yang sudah punya nama, yang sudah terkenal, yang sudah ibaratnya harum namanya, sudah dikenal banyak orang dan lain sebagainya. Kita semua pernah merasakan di titik dimana kita sudah istimewa, kita sudah guru besar, kita sudah mulia, kita sudah dihormati banyak orang dan lain sebagainya. Kita merasa sudah melewati berbagai macam fase rintangan kehidupan berkaitan dengan syahwat. Kita sudah melewati fase-fase cinta. Kita tidak bisa tergoda lagi dengan syahwat dan lain sebagainya. Kita sudah melewati fase harta, yang mana godaan-godaan yang datang dari segi harta itu bisa kita lawan, itu bisa kita selesaikan. Begitupun godaan-godaan yang datang dari cinta bisa kita lawan, bisa kita selesaikan. Nah, karena saya, teman-teman saya, murid-murid saya, dan bahkan guru-guru saya sekalipun merasakan hal tersebut, kita semua merasa bahwa kita sudah melewati fase tersebut, kita sudah melewati level tersebut. Misalkan saya beri contoh, kita sudah melewati fase godaan, cobaan dari yang namanya cinta. Kita sudah melewati fase godaan, cobaan dari yang namanya harta, dari yang namanya jabatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita merasa bahwa cinta, jabatan, dan harta tidak bisa menggoyahkan keyakinan kita, tidak bisa melunturkan ilmu kita, karena kita sudah melewati fase tersebut. Kita berpikir seperti itu, pasti berpikir seperti itu, karena kita terlalu pede, kita terlalu yakin bahwa kita bisa melewati fase-fase selanjutnya. Kenapa kita pede? Karena kita merasa bahwa kita sudah melewati fase ini. Misalkan nih, saya sudah mencapai titik ini dan saya pernah merasakan bagaimana godaan saat saya ditawari jabatan, saat saya ditawari uang, tapi saya harus membunuh seseorang, saya harus menyantet seseorang. Saya sudah melewati fase-fase tersebut. Saya pernah ditawari 1 miliar dengan syarat saya harus menyantet sampai mati si orang tersebut. Apa daya? Pada saat itu saya tidak tergoda. Saya tidak tergoda sama sekali dengan jumlah yang begitu banyak dan besar. Uang 1 miliar, siapa yang nggak mau? Dan pada saat itu saya berhasil melewati fase tersebut. Nah, karena saya sudah melewati fase yang namanya uang, yang namanya harta, lalu saya kepedean. Saya merasa saya sudah tidak mempan dengan yang namanya uang. Saya tidak bisa digoda lagi dengan yang namanya uang. Saya merasa pede. Saya merasa yakin bahwa godaan uang yang datang selanjutnya bisa saya lewati, karena pengalaman sebelumnya saya sudah lolos melewati fase godaan yang namanya uang tersebut. Dari situ kita muncul rasa pede, percaya diri, bahkan sedikit sombong. Kita sedikit mengentengkan, kita sedikit merendahkan, kita sedikit menggampangkan apa yang namanya godaan, karena kita pikir kita bisa melewati hal tersebut. Kenapa kita berpikir bisa melewati hal tersebut? Karena kita sudah melewati hal tersebut jauh-jauh hari, dan kita pikir godaan selanjutnya dari yang namanya uang pun pasti bisa kita lewati. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya akan memberikan suatu cerita. Cerita ini datang dari salah seorang, kita tidak boleh sebut namanya, kita nggak perlu sebut lah orangnya siapa.
Kita akan utarakan ceritanya. Orang ini adalah seorang yang sudah menempuh jalur spiritual, jalur ilmu hikmah sekian tahun. Dia sudah sangat paham betul ilmu hikmah itu seperti apa. Dia sudah tahu sistematisnya. Bagaimana jin, bagaimana wafak, bagaimana hodam, dia sudah tahu semuanya. Dia sudah melewati banyak godaan, terutama masalah cinta dan lain sebagainya. Pada satu titik, dia merasa cinta tidak dapat menggoyahkan saya. Cinta tidak dapat menghancurkan kekuatan saya. Cinta tidak dapat melunturkan ilmu saya. Karena dia pernah ditawari syahwat, dia pernah melihat wanita yang tidak pakai baju selai pun di depan mata dia, dan dia bisa menahan. Dia bisa menahan. Dia bisa menahan. Orang ini merasa dia sudah lolos dari godaan syahwat. Orang ini merasa dia sudah lolos dari godaan cinta. Namun apa yang terjadi saat orang ini mencapai titik puncak dalam kehidupan spiritualnya, dia mencapai titik puncak di mana dia sudah benar-benar matang dalam ilmu hikmah, dia sudah benar-benar matang dalam ilmu spiritual. Dia merasa cinta tidak dapat menggoyahkan saya, syahwat tidak dapat menggoyahkan saya. Syahwat, cinta tidak dapat menggoyahkan saya. Karena dia sudah melewati fase tersebut dan dia berpikir fase selanjutnya yang namanya cinta tidak dapat merobohkan keyakinan saya, tidak dapat menghancurkan ilmu-ilmu saya. Namun apa yang terjadi? Godaan dari yang namanya cinta itu datang kembali dengan metode, dengan kasus, dengan bentuk yang berbeda. Dia bukan ditawari syahwat, dia bukan ditawari wanita cantik, dia bukan ditawari seks, dia bukan ditawari birahi, bukan. Tidak seperti itu godaannya. Suatu masa dia kedatangan salah satu pasien. Bisa dibilang pasien tersebut adalah teman dia. Nah, si pasien wanita ini, dia itu kita sebut saja ya wanita malam lah, bisa dibilang dia wanita malam. Nah, si pasien wanita ini dia putus cinta. Dia putus cinta, betul-betul putus cinta. Hubungan sekian lama, tiba-tiba putus, gagal menikah. Dia sudah berharap tinggi, dia sudah pingin menikah, dia sudah pengen punya anak dan lain sebagainya, tiba-tiba putus. Akhirnya si wanita ini goyah, setengah gila, dia sedikit stres, dia galau, merana, gelisah, dia merasa hidupnya sudah tidak ada apa-apanya lagi. Dia bahkan ingin mati. Lalu datanglah si wanita ini kepada si praktisi tadi, kepada si ahli hikmah tadi. Si wanita ini konsultasi kepada si ahli hikmah, bagaimana bagusnya, begini. Dan akhirnya pelan-pelan si ahli hikmah ini yang merasa dirinya sudah tidak akan tergoda lagi dengan cinta, dia mulai merespon si wanita tersebut dengan cara, kamu harus begini loh, kamu gak boleh begini, sholat yang benar, ibadah yang benar, dan lain sebagainya. Akhirnya si wanita ini perlahan-lahan berubah. Dari wanita malam, dia berubah menutup auratnya. Semakin giat sholatnya, semakin semakin getol ibadahnya. Dia ini benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Dia benar-benar menjadi pribadi yang sangat baik. Sehingga orang tua dari wanita tersebut merasa kagum. Kenapa merasa kagum? Karena dia mengenal wanita ini keras kepala, bandel, susah dirubah, susah dididik. Namun tiba-tiba ada seseorang yang dapat merubah kepribadian wanita tersebut dari yang nakal, bandel, wanita malam, kini dia menjadi wanita yang soleha. Orang tuanya bertanya-tanya, siapa yang dapat merubah anak saya menjadi seperti ini? Dan akhirnya si orang tuanya tahu bahwa yang dapat merubah anaknya seperti ini adalah si ahli hikmah tadi. Akhirnya orang tuanya menghubungi si ahli hikmah tadi dan berterima kasih kepada si ahli hikmah tadi. Ternyata orang tua dari wanita tersebut mendorong, memberikan anaknya agar segera dinikahi oleh ahli hikmah tadi. Sementara posisi si ahli hikmah tadi sudah mempunyai istri. Kacau bukan? Pada saat seperti ini si wanita tadi pun benar-benar merasa ngebet. Sorry saya lalat, bukan mempunyai istri tapi dia sudah tunangan. Bukan mempunyai istri tapi si ahli hikmah tadi ini sudah ta'aruf, tunangan, tinggal menunggu waktu untuk menikah si ahli hikmah tadi itu. Ahli hikmah ini merasa dia tidak membuat wanita tersebut menjadi sayang kepada dia, menjadi cinta kepada dia, tidak. Dia hanya menjalankan profesinya, dia hanya menjalankan tugas dia untuk merubah wanita ini menjadi lebih baik. Dan hasilnya apa? Si wanita tadi merasa tenang, berada di dekat si ahli hikmah tadi, merasa nyaman, dia merasa hidup dia lebih baik, lebih tenang dari sebelumnya. Sehingga si wanita ini jatuh cinta dan benar-benar cinta mati kepada si ahli hikmah ini karena dia merasa ketenangan dan kenyamanan saat bersama dengan si ahli hikmah tadi. Si ahli hikmah tadi mampu membuat dia menjadi lebih baik, mengarahkan dia ke jalan yang benar dan lain sebagainya. Akhirnya si wanita ini merasa sayang, cinta mati kepada si ahli hikmah tadi. Dan orang tua daripada si wanita tadi pun
merasakan hal yang sama. Dia merasa anaknya lebih baik dengan laki-laki ini, dan akhirnya orang tua dari wanita ini sepakat untuk menikahkan, kedua orang tua dari wanita ini sepakat untuk menikahkan anak perempuannya dengan si ahli hikmah ini. Semua biaya pernikahan, rumah sudah ditanggung dan sudah dijamin oleh orang tua daripada si wanita ini. Dan si ahli hikmah mulai stres. Dia mulai gelisah, mulai galau karena dia sudah mau menikah. Dia sudah menunggu beberapa bulan, beberapa hari lagi dia ingin menikah. Beberapa hari lagi dia akan menikah. Tiba-tiba ada wanita yang menolong dia untuk meminta dia untuk menikahinya. Lalu ahli hikmah ini menolak ajakan nikah daripada si wanita tadi dan orang tuanya, dan akhirnya wanita tadi stres, bahkan setengah gila. Di sini si ahli hikmah benar-benar stres. Dia benar-benar tidak fokus karena ada dua wanita yang ingin dinikahi, yang mana jika salah satunya tidak dia nikahi, wanitanya ini akan gila, pasti akan gila. Yang satu mengancam untuk bunuh diri, yang satu ini ya gimana ya, semacam dihadapkan pada dua wanita yang benar-benar mencintai si ahli hikmah tadi. Wanita yang bekas wanita malam ini yang datang kepada si ahli hikmah dengan orang tuanya untuk minta dinikahi, si wanita ini perlahan-lahan mengancam. Dia akan bunuh diri, dia akan mati, dia akan kabur dari rumah, dia akan loncat dari gedung, dan lain sebagainya. Dia sudah menyayat-nyayat tangannya, mengancam ingin gantung diri, dan lain sebagainya jika tidak dinikahi oleh si ahli hikmah tadi. Sedangkan si ahli hikmah ini menunggu beberapa hari lagi untuk menikah. Sangat stres. Akhirnya kondisi si ahli hikmah tadi itu kacau. Benar-benar kacau, carut-marut, dan galau. Akhirnya semua wirid yang dia amalkan tidak mustajab, semua amalan yang dia tirakati tidak berguna sama sekali, karena dia mengamalkan amalannya, mewiridkan, mendawamkan amalannya dengan keadaan pikiran yang stres, otak kemana-mana, nggak karuan. Semua ilmunya luntur karena tidak diamalkan. Adapun ilmu yang diamalkan tetap tidak berfungsi karena dia berada di titik stres. Dia tidak tenang, jiwa pikirannya tidak tenang, gelisah, sholat pun tidak khusyuk, dan karena inilah ilmu-ilmunya semua hancur. Semua ilmunya hancur karena masalah cinta, bukan masalah syahwat, bukan masalah birahi, tapi karena masalah ada wanita yang ingin dia nikahi, dan jika wanita ini tidak dia nikahi, wanita ini mengancam untuk bunuh diri. Sedangkan si ahli hikmah ini sudah akan menikah dalam hitungan hari. Kacau sekali, betul-betul kacau. Akhirnya si ahli hikmah ini bertafakur. Dia bertafakur, uzlah selama beberapa hari ke suatu tempat yang jauh dari keramaian. Dia meminta agar masalahnya cepat-cepat selesai. Dia meminta masalahnya agar cepat selesai dan semuanya agar segera beres. Lalu dia menyadari dosa-dosa dia menyadari kesombongan dia menyadari bahwa yang dia rasakan selama ini, yang dia pikirkan selama ini itu benar-benar suatu kesombongan. Kenapa kesombongan? Dia berpikir bahwa saya tidak akan gagal, saya tidak akan tergoda, saya tidak akan hancur dengan yang namanya cinta karena saya sudah melewati fase tersebut. Dia merasa dia tidak akan hancur dan tidak akan tergoda lagi dengan yang namanya cinta. Namun ternyata cinta itu datang dari bentuk lain, bukan dari birahi, bukan dari kecantikan, tapi dari wanita yang ingin dinikahi. Dan jika tidak dinikahi, wanita tersebut mengancam untuk mati. Sangat kacau, dan akhirnya dia uzlah, berdoa, tirakat. Perlahan masalah ini mulai selesai. Si wanita yang awalnya minta dinikahi, dia pelan-pelan mulai hilang tanpa kabar, mulai jarang menghubungi si ahli hikmah tadi, dan perlahan-lahan selesai. Hingga akhirnya si wanita tadi berkata bahwa ya sudah, jika kamu tidak mau menikahi saya tidak akan memaksa. Saya akan mencari laki-laki lain yang sama baiknya ataupun lebih baik dari kamu. Wanita tadi berbicara kepada si ahli hikmah bahwasanya, namun jikapun dia tidak dinikahi oleh si ahli hikmah, dia meminta bahwa agar si ahli hikmah tadi tidak memutuskan silaturahmi. Karena suatu saat dia pasti membutuhkan si ahli hikmah itu dalam berbagai macam urusan. Mungkin untuk perhitungan falak, mungkin untuk perhitungan jodoh, perhitungan pernikahan, dan sebagainya. Akhirnya si ahli hikmah ini terbebas dari masalah. Dan semuanya berjalan kembali normal. Itu merupakan cerita singkat, cerita pendek, yang mana dalam cerita tadi mengandung banyak unsur, mengandung banyak makna.
Dan makna yang paling penting yang harus Anda pelajari dari cerita tadi adalah jangan pernah merasa diri Anda sudah istimewa. Jangan pernah merasa diri Anda sudah kebal dari godaan, sudah kebal dari cobaan. Karena cobaan itu akan datang terus. Semakin tinggi pohon yang tumbuh, semakin besar angin yang menerpa. Oke, di level pertama mungkin kita digoda dengan yang namanya syahwat. Saat kita sudah tidak tergoda dengan yang namanya syahwat, godaan itu akan datang dalam bentuk lain. Mungkin godaan uang datang kepada kita. Ada pasien yang meminta kita untuk menyantet seseorang dengan imbalan yang sangat besar, namun kita tidak terima. Tapi beberapa tahun kemudian mungkin akan ada calon koruptor, caleg yang tidak amanah datang kepada kita minta dimenangkan oleh kita dengan bayaran 2M misalkan. Bisa saja kita tergoda dengan caleg tersebut. Meski sama-sama uang, namun konteks godaannya, konsepnya berbeda. Jadi saat kita merasa kita sudah lolos dari godaan uang, kita jangan merasa terlalu pede. Kelak godaan yang namanya uang, godaan yang namanya asmara, godaan yang namanya tahta itu akan datang kembali kepada kita dengan bentuk yang berbeda. Oleh karena itu bagi kawan-kawan semua yang merasa sudah tirakat panjang, sudah wirid ribuan kali, sudah uzlah, sudah kholwa, jangan merasa bangga hati, jangan ingin dimuliakan, jangan terlalu pede, jangan ingin disajung-sajung, jangan. Dan jangan merasa kita ini sudah lolos dari godaan tersebut dan kita ini benar-benar istimewa. Kita ini jangan pernah menganggap diri kita, saya tidak akan lagi tergoda dengan yang namanya harta tahta wanita. Tidak, saya sudah kuat, saya sudah ahli hikmah. Jangan berpikir seperti itu. Karena suatu saat godaan-godaan tersebut akan datang lagi dengan bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, pesan saya kepada para pengamal ilmu hikmah, khususnya murid-murid saya, tetap menjaga pikiran dan hati Anda, agar Anda selalu rendah hati. Jangan merasa diri sudah istimewa, jangan merasa diri sudah hebat, jangan merasa diri sudah lulus dari berbagai macam cobaan, jangan merasa saya sudah lolos dari godaan uang, saya sudah ada di makom tertentu, uang, harta, tahta, asmara itu sudah gak mempan ke saya. Jangan ngomong seperti itu. Kelak godaan itu akan datang lagi dalam bentuk yang berbeda dan Anda pasti akan hancur kalau Anda membawa kesombongan seperti itu. Ini merupakan cerita nyata, tidak akan saya sebut siapa orangnya, yang jelas saya ingin menceritakan ini kepada publik agar kalian semua, kawan-kawan semua, murid-murid saya semua, tidak terlalu gegabah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pede untuk menyimpulkan diri ini, untuk menyimpulkan diri saya, untuk menyimpulkan aku anti godaan, aku sudah lolos dari godaan. Jangan sampai seperti itu. Tetap waspada, tetap mendekatkan diri pada Tuhan, tetap waspada, tetap perbanyak istighfar, perbanyak sholat. Jangan sampai kesombongan Anda akan menghancurkan Anda. Tetap merasa diri ini tidak ada apa-apanya. Setiap godaan demi godaan Anda hadapi, Anda lewati. Namun saat Anda sudah melewati godaan tersebut, jangan merasa Anda sanggup untuk melewati godaan selanjutnya. Tetap pasrahkan semuanya kepada Allah. Tetap rendah hati dan tetap selalu waspada saat Anda menjadi pengamal ilmu hikmah. Karena godaan-godaan harta, tahta, asmara, wanita, cinta segala macam, itu semua akan terus datang sampai kita mati. Terus datang dalam bentuk yang berbeda, dalam konsep yang berbeda, dalam pola yang berbeda. Dan kalau kita tidak siap menghadapi godaan itu, kita kurang iman, takwa kita sedikit bocor, sholat kita sedikit telat, wirid kita sedikit kurang, puasa kita tidak istiqomah, pasti tembus. Saya yakin pasti tembus. Karena ini cerita nyata, dan itu saya alami sendiri, kawan-kawan saya alami sendiri, guru-guru saya pun yang sekarang sudah tua, sudah ahli, makom mereka sudah luar biasa, guru-guru saya sekalipun, mereka masih mengalami godaan-godaan itu. Oleh karena itu guru-guru saya sekalipun memberitahu saya agar tetap waspada, hati-hati, jangan sombong. Semoga video ini membantu untuk kawan-kawan agar kedepannya lebih berhati-hati dalam segala bentuk godaan. Sekian dari saya, Kusuma Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.